Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek P5 dengan tema perilaku ekonomi dan kesejahteraan sosial. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika. Di samping saya ada Iva Maulidia sebagai pemateri, dan di samping Iva ada Kamelia Isa sebagai notulen. Untuk materi ini akan dipresentasikan oleh pemateri, yaitu Iva. Saya akan membacakan materinya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan jual beli atau tawar menawar barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Kedua, apa saja contoh kegiatan ekonomi yang Anda ketahui? Contoh kegiatan ekonomi yang saya ketahui seperti pasar, mal, dan toko-toko lainnya. Tiga, bagaimana konsep terbentuknya harga pasar yang Anda ketahui? Terkait permintaan, konsumen cenderung lebih suka harga barang atau jasa yang rendah. Terkait dengan penawaran, produsen cenderung menyukai harga barang atau jasa yang tinggi. Jika tabel permintaan dan penawaran digabungkan, kita bisa melihat pada tingkat harga tertentu. Pada saat itu terbentuklah harga keseimbangan atau harga pasar. Empat, apa yang Anda ketahui tentang inflasi? Secara umum, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang dan jasa yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. 5. Apa yang Anda ketahui tentang faktor yang mempengaruhi inflasi? Faktor yang mempengaruhi inflasi antara lain tingginya permintaan, meningkatnya biaya produksi, bertambahnya jumlah uang yang beredar, perilaku masyarakat, struktur ekonomi yang kaku, kekacauan ekonomi dan politik, keputusan perusahaan, utang nasional, dan faktor luar negeri. 6. Apa yang Anda ketahui tentang lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan untuk memberikan layanan jasa keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa himpunan dana dalam bentuk tabungan, penyaluran dana dalam bentuk kredit, dan penanaman dana dalam bentuk aset keuangan lainnya seperti kredit, surat-surat berharga, giro, dan aset produktif lainnya. 7. Apa yang Anda ketahui tentang peran lembaga keuangan dalam perekonomian? Peran lembaga keuangan dalam perekonomian yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro atau deposito, lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 8. Apakah yang Anda ketahui tentang pengolahan keuangan keluarga? Mengolah keuangan keluarga atau rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Pada dasarnya, pengolahan uang rumah tangga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. 9. Apakah yang Anda ketahui tentang literasi finansial? Literasi finansial adalah dapat mendukung pertumbuhan kekayaan finansial, kemampuan untuk memahami dan menerapkan berbagai keterampilan keuangan seperti manajemen tabungan pribadi, membuat penganggaran, dan investasi. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Safra dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa hak konsumen jasa keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan? Saya akan menjawabnya mengenai hak konsumen dalam peraturan POJK 07 tahun 2000. Satu, pendekatan peraturan pada situs produk atau layanan yang semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan sehingga penanganan dan penyelesaian sengketa. 2. Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan OJK melaksanakan edukasi yang memadai sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan. Ketiga,
Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan lainnya. 4. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia serta meningkatkan perlindungan data dan informasi konsumen. 5. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang atau bersifat kompleks. 6. Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara atau video. 7. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan Undang-Undang OJK. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat. 9. Kewajiban menyampaikan laporan penilaian sendiri oleh OJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawda, saya dari kelompok 4. Di sini saya mau bertanya bagaimana cara memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan pada pengelolaan keuangan keluarga. Terima kasih. Dan saya akan menjawab dari pertanyaan dari Nurmawda. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam mengolah keuangan keluarga. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan itu menunjuk pada kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Untuk keinginan itu merujuk pada kebutuhan tersier yaitu seperti liburan, mobil, dan perhiasan lainnya. Jadi untuk mengolah keuangan keluarga kita memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu. Jika kebutuhan telah dipenuhi, baru ketika kebutuhan telah terpenuhi, maka kita bisa beralih pada keinginan kita. Maka keuangan keluarga bisa memiliki kelebihan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.